hijrah ini kita jadikan sebagai langkah awal untuk menuju kejayaan Islam dengan mengikuti jejak perjuangan Rasulullah. Karena saat ini umat Islam bisa dikatakan masih belum punya kekuasaan. Nah, dengan hijrah kita berharap atau kita arahkan dakwah ini agar umat Islam memiliki kekuasaan. Tidak hanya kekuasaan yang sifatnya parsial, tapi kekuasaan yang nanti bisa menyatukan seluruh potensi umat Islam di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh belahan dunia yang manapun. Sehingga betul-betul persatuan umat Islam akan terjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wahajaru, dan yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan juga berjihad di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah pengampun dan penyayang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini momentum hijrah adalah sebuah peristiwa yang sudah banyak tidak diperhatikan esensinya oleh umat Islam. Kalau kita flashback bagaimana dulu Rasulullah hijrah, maka periode dakwah beliau, yaitu dakwah Islam, terbagi menjadi dua, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pembatasnya adalah hijrah. Ketika Rasulullah, kaum muslimin berdakwah dan berjuang untuk Islam itu di Mekah, maka kondisi kaum muslimin itu tidak punya kekuasaan. Maka akibatnya dakwah Islam itu sembunyi-sembunyi dan banyak umat Islam itu dalam kondisi termarginalkan. Bahkan tidak sedikit para sahabat yang kemudian mendapat tekanan, bahkan hinaan, dan bahkan itu berupa fisik, tindakan fisik. Seperti sahabat Bilal ditindih batu, kemudian sahabat Yasir sampai kemudian meninggal dunia, dan Sumayyah istrinya merupakan syahid yang pertama. Nah, itulah kondisi ketika umat Islam belum hijrah. Tapi begitu hijrah ke Madinah, maka kemudian Rasulullah SAW, beliau di sana memiliki tugas baru. Yang awalnya hanya sebagai Rasul menyampaikan risalah, tapi ketika hijrah ke Madinah, maka beliau mendapatkan amanah baru, yaitu sebagai seorang kepala negara yang mengurus rakyat. Yang kemudian ketika beliau hijrah ke Madinah, maka salah satu atau beberapa hal yang dilakukan antara lain mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, kemudian beliau membentuk pasar, kemudian membuat perjanjian antara masyarakat di Madinah saat itu yang terdiri dari orang-orang Islam, yaitu Muhajirin dan Ansor bersama orang-orang non-Muslim juga dalam sebuah perjanjian yang kemudian kita kenal dengan Piagam Madinah. Nah, disitulah terbentuk masyarakat tatanan kaum muslimin dan orang-orang non-muslim yang hidup di dalam satu sistem. Dan Rasulullah sebagai kepala negara, Rasulullah memiliki kekuasaan, Rasulullah memiliki kekuatan, Rasulullah bisa kemudian mengorganisasikan masyarakat Madinah saat itu. Sehingga
hijrah ini adalah batas bagaimana kebangkitan awal umat Islam sehingga menjadi sebuah kejayaan yang kemudian menjadi rahmatan lil alamin. Kemudian Islam berhasil menguasai atau berkembang ke seluruh dunia saat itu. Itulah hijrah gitu. Maka ketika kita refleksikan hijrah saat ini, maka hendaklah perjuangan Islam itu diarahkan kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi, bahwasanya hijrah itu dalam rangka untuk mendapatkan rahmat Allah, yarjuna rahmatullah gitu. Sehingga esensi atau tujuan hijrah itu bukan hanya sekedar untuk menggapai kejayaan, kemakmuran, tapi di situ adalah rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itu hanya bisa diperoleh ketika kemudian kita betul-betul meniatkan apa yang kita lakukan itu disandarkan kepada apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu Islam. Kemudian kita niatkan betul-betul hanya karena Allah. Maka dengan hijrah inilah kejayaan umat Islam nantinya yang akan bisa raih itu. Ketika kemudian kita menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hijrah ini kita jadikan sebagai langkah awal untuk menuju kejayaan Islam dengan mengikuti jejak perjuangan Rasulullah. Karena saat ini umat Islam bisa dikatakan masih belum punya kekuasaan. Nah, dengan hijrah kita berharap atau kita arahkan dakwah ini agar umat Islam memiliki kekuasaan. Tidak hanya kekuasaan yang sifatnya parsial, tapi kekuasaan yang nanti bisa menyatukan seluruh potensi umat Islam di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh belahan dunia yang manapun. Sehingga betul-betul persatuan umat Islam akan terjaga. Mudah-mudahan hijrah kali ini membawa perubahan yang nyata bagi diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.